Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Riani, NIM 200401110281 dari kelas Psikologi F dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai tokoh agama Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi dengan dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi, MA. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari keturunan suku Kurdi wilayah Irak Utara. Ayah dan ibunya berasal dari Duwain, daerah di Azerbaijan. Ibunya Sidkatun dan ayahnya Ayub Najmuddin, yang ketika itu menjabat sebagai pemimpin atau penguasa di benteng Tikrit. Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki nama asli Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadzi, yang bergelar Sultan Al-Malik An-Nasir atau Raja Sang Penakluk. Ia lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit, tempat di mana ayahnya menjabat sebagai pemimpin wilayah Tikrit. Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki garis keturunan dari seorang pemimpin besar dan suku yang terhormat, yaitu suku Rawadiyah dari kawasan Hasyaniyah. Ismat Adin Khatun adalah pasangan atau istri dari Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka dikaruniai 8 anak. Mereka adalah Al-Aziz Uthman, Ishaq, Al-Zohir Ghazi, Al-Afdal, Mas'ud, Sid Al-Sam, Daud, dan Yakub. Dan Salahuddin wafat pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus, Suriah. Pribadi Salahuddin Al-Ayyubi menjadi istimewa dengan keseimbangan moral luar biasa yang membantunya dalam mewujudkan berbagai tujuan agung. Berikut adalah sifat dan kepribadian dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Ketakwaan dan ketekunan beribadah, adil dan murah hati, pemberani dan rendah hati, cinta perjuangan dan jihad, pribadi yang santun, berwibawa dan penuh toleransi, mendirikan tempat-tempat keilmuan atau sekolah-sekolah, pencinta syair dan sastra, dan ahli zuhud dan berhati mulia. Dari semua itu merupakan keistimewaan dari sifat-sifat yang dimiliki sosok Salahuddin Al-Ayyubi, yang mengharumkan namanya dan menjadikan musuh-musuhnya tidak meremehkan keberaniannya. Selama menetap di Suriah maupun pada saat di Damaskus, Salahuddin telah mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak seorang penguasa. Salahuddin menghabiskan masa kanak-kanaknya di Ba'albak. Ketika beranjak dewasa, ia pindah ke Damaskus. Ia selalu mendatangi tempat-tempat belajar untuk belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, fikih, dan syair atau sastra. Ditambah lagi belajar kaidah bahasa dan dasar-dasar nahwu dari para ulama sebagaimana putra-putra raja. Salahuddin banyak menimba ilmu keagamaan dari berbagai ulama-ulama ahli dalam bidangnya. Baghdad merupakan wilayah pemerintah pusat dari dinasti Abbasiyah. Sirkulasi ilmu pengetahuan bersumber di Baghdad pada saat itu dan menjadi pusat pendidikan. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kepribadian yang bijaksana dan tegas dalam setiap langkah kehidupannya. Sosok pemimpin atau raja yang sangat disegani oleh masyarakat, prajurit, dan para panglima perang ketika perang salib berkecamuk. Keberhasilannya dalam memimpin negara dan memimpin perang telah mampu memberikan sumbangsih dalam hasanah dunia Islam abad pertengahan. Namanya besar, harum, dan telah dikenal dan dikenang
di dalam catatan sejarah Islam maupun sejarah Kristen. Kebijaksanaannya sebagai seorang raja telah diakui oleh para sejarawan dalam kisahnya. Pencapaian agungnya ketika ia telah berhasil menguasai Baitul Maqdis dari tangan kaum Kristen salib. Segenap kekuatan dan keyakinannya telah mampu menjadikan dirinya seorang panglima dalam medan perang. Perlindungan dan keadilan serta kecintaannya kepada agama Islam menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai sosok yang selalu mengedepankan kemaslahatan, integritas agama, dan masyarakat. Salahuddin Al-Ayyubi mahir dalam ilmu dan strategi berperang. Ia sangat disegani oleh musuh yang dihadapinya. Bahkan, ia sangat giat memerangi dan memberantas orang-orang yang memberontak dan yang tidak sepahaman dengannya. Sosok Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya dikenali oleh rakyat Mesir saja. Di berbagai wilayah kekuasaan, ia sangat dikenali sebagai seorang pemimpin yang mampu menjadi panutan rakyat dan para prajuritnya. Hingga pada saat kematiannya, banyak sekali orang yang merasa sangat kehilangan akan sosoknya. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem pada saat itu benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan atau non-materi dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakkan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanye ini, ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi ini, terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh.